Selamat siang teman-teman. Siang Kak. Ya, Siang Kak. semoga koneksinya tetap tersambung terus ya. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang merasa terlewat penjelasannya atau mungkin kurang dengar, teman-teman bisa minta saya untuk mengulang lagi. Perkenalan dulu. Baik Kak. Ya, nama saya Grace. Saya seorang psikolog, pekerjaan saya psikolog. Saat ini saya domisilinya di Manado, teman-teman. Ada yang tinggal di Manado? Atau ada yang tinggal di Sulawesi? Iya, siapa tahu kalau ada yang tinggal di Manado kita bisa ketemuan ya. Nanti teman-teman bisa kita bisa kontakkan. Saya pernah tinggal di Semarang sekitar 3 tahun ketika kemarin saya menempuh studi S2 di Unika. Nah, kebetulan waktu kemarin di Semarang itu saya ngekosnya di daerah Tembalang, teman-teman. Jadi saya cukup familiar dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman Undik yang ada di sekitar sana. Oke, hari ini kita akan membahas topik yang sangat serius, topik yang saya rasa dialami oleh setiap kita dalam berbagai bentuk ya, baik itu yang sudah berpacaran atau yang baru aja putus, atau mungkin ada kemarin korban drama Korea The World of the Married yang baper-baper dengan kisahnya. Iya, siapa tahu ternyata ada yang menjiwai banget gitu ya, menjiwai banget kisahnya di drama tersebut. Mungkin, iya kak saya pernah diselingkuhin gitu, atau iya kak saya salah satu pelakor, saya pernah melakukan itu. Nah teman-teman, mari kita membahas ini secara lebih dalam. Sebenarnya apa sih love and sex itu, bagaimana Alkitab memandang love and sex, bagaimana kita sebagai anak-anak Allah, sebagai umat Kristiani seharusnya punya cara pandang yang seperti apa sih tentang dua hal ini. Tapi sebelumnya, boleh kelihatannya ya kalau misalkan di unmute begitu, supaya saya tetap bisa dengar respon teman-teman. Teman-teman paham atau enggak? Iya Pak. Ya boleh, 1-2 orang, beberapa, supaya saya tahu bahwa oh iya ya ada orang yang merespon nih dari apa yang saya jelaskan. Saya berharap ketika nanti teman-teman punya pertanyaan di tengah, teman-teman bisa merespon apa yang jadi pertanyaan teman-teman. Oke, kita bisa mulai. Baik, next. Slide selanjutnya. Mari kita mulai dengan desain Allah bagi manusia. Mari kita memulai dengan satu persepsi yang lebih besar, satu cara pandang yang di zoom out gitu ya. Ketika kita memandang hidup kita, mari kita memandang itu dengan cara zoom out. Jangan di zoom in, jangan terpaku pada satu bagian yang teramat detail, spesifik. Kita stres di situ, kita terlalu menghabiskan energi, menghabiskan perasaan kita di situ, tetapi kita lupa sebenarnya cara pandang Allah terhadap hidup saya, cara pandang Allah terhadap keberadaan saya itu seperti apa. Gitu. Nah, yang pertama mari kita melihat cara pandang Allah itu. Kita mengingat di kitab Kejadian, Allah itu mengasihi manusia, menciptakan segala sesuatu yang ada, hidup di dalam persekutuan. Kita mengingat Kejadian 1 itu ya, bahkan Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan serupa dan serupa dengan Allah. Kenapa diciptakan segambar dan serupa? Supaya manusia dengan Allah itu bisa bersekutu. Kalau tidak segambar, kalau tidak serupa, maka tidak bisa saling bersekutu. Tapi akhirnya manusia memilih untuk jatuh dalam dosa. Saya katakan memilih karena memang pada saat itu Hawa tahu bahwa Hawa nggak boleh mengambil
buah dari pohon tersebut. Tapi akhirnya karena segala bujuk rayu si jahat, kemudian Hawa memutuskan untuk manusia jatuh dalam dosa. Bukan hanya manusia status rohaninya menjadi berdosa, tetapi karena jatuh dalam dosa itu, maka semua aspek kehidupan manusia itu berada dalam dosa. Nah, semua aspek manusia, semua aspek kehidupannya, baik itu di dalam pikirannya, di dalam perasaannya, di dalam perilakunya, bahkan di dalam aspek-aspek hal-hal yang dia lakukan, motif-motifnya itu tidak bisa lepas dari motif dosa. Kemudian apa yang dilakukan? Tuhan Yesus Kristus mati, menebus manusia, dan membawa kepada Allah. Jadi karena manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dia tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, dia tidak bisa mengganti motif-motifnya itu yang penuh dengan dosa, aspek-aspek hidupnya yang penuh dengan dosa itu dengan usahanya sendiri, maka akhirnya Kristus mati, menebus kita sebagai manusia berdosa dan membawa kita kepada Allah. Jadi tidak berhenti, bukan hanya penebusan, tetapi kita juga dikembalikan kepada Allah. Nah, karena Tuhan Yesus Kristus sudah melakukan karya penebusan, kita dibawa kepada Allah. Kita yang percaya, manusia yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, statusnya menjadi anak Allah. Statusnya menjadi anak Allah. Kalau di dalam 2 Korintus disebutkan juga milik kepunyaan Allah. Sudah ditebus, sudah dibayar dengan harga yang lunas, jadi sudah menjadi kepunyaan Allah. Karena menjadi kepunyaan Allah, karena sudah menjadi anak Allah, karena sudah dikembalikan ke desain awalnya, maka desain kehidupan manusia setelah dia percaya itu adalah untuk menyembah dan mengenal Allah. Menyembah dan mengenal Allah. Di dalam segala aspek kehidupannya, di dalam segala motif hidupnya, tujuannya adalah untuk menyembah dan mengenal Allah. Mari teman-teman, saya meminta teman-teman laki-laki, harap di-unmute ya. Teman-teman laki-laki saya minta bacakan 2 Korintus 5 ayat 15. Dua Korintus 5 ayat 15. Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Oke, terima kasih. Hidupnya bukan untuk dirinya lagi, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang sudah menebus mereka. Ya, itu yang jadi dasar ayat firman Tuhan, desain Allah. Nah, sekarang saya minta teman-teman yang perempuan yang membacakan ayat di bawahnya, Roma 14 ayat 7 sampai 9. Boleh? Teman-teman perempuan, kita baca bersama-sama. Roma 14 ayat 7 sampai 9. Sudah ketemu? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Kita baca bersama ya. 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya, jadi baik kita mati ataupun kita hidup, kita itu melakukannya untuk Tuhan. Oke, sampai di sini kita samakan persepsi dulu ya. Next. Nah, kalau manusia itu sudah memutuskan hidupnya untuk mengenal dan menyembah Tuhan, maka seluruh aspek kehidupannya arahnya ke sana. Pekerjaannya, studinya, bahkan kebutuhan sehari-hari. Misalkan begini, ketika saya membeli sesuatu, apakah yang saya beli ini adalah bertujuan untuk betul mencukupi kebutuhan saya, atau saya sedang memuaskan hawa nafsu, atau saya sedang
mumpung diskon nih gitu ya, apalagi sekarang Lebaran momennya banyak diskon online di mana-mana. Pelayanan apakah saya untuk mencari pengakuan dari orang lain atau sebenarnya saya sedang melayani Tuhan? Rekreasi, keuangan saya, apakah saya bertanggung jawab terhadap keuangan saya? Hobi, apakah hobi ini menjadi salah satu pelarian begitu ya? Pokoknya yang penting gue senang, yang penting gue suka melakukan ini dan itu. Relasi saya dengan orang lain, bagaimana saya berelasi dengan orang lain? Apakah relasi yang saya bangun dengan orang-orang di sekitar saya itu mewujudkan bahwa saya sedang menyembah dan mengenal Allah? Atau relasi yang saya bangun itu ya suka-suka gue, mau temenan sama siapa, mau deket sama siapa ya terserah gue gitu. Dan kesehatan, seberapa baik kita menjaga kesehatan kita terutama di masa-masa pandemi seperti ini. Dan termasuk juga aspek pernikahan. Kenapa saya bilang pernikahan? Adakah teman-teman di sini yang sudah menikah? Ada? Saya Kak. Oh, sudah ada. Belum Oh, ada. oke. Oh, belum. Oh, belum. Ya, kenapa pernikahan? Karena topik yang kita bahas pada siang hari ini adalah jelas tentang relasi laki-laki dan perempuan. Ya, spesifik sekali tentang relasi laki-laki dan perempuan. Karena topiknya tentang relasi dengan lawan jenis, maka saya langsung menyoroti di bagian pernikahan. Kenapa teman-teman? Sekali lagi kita akan memakai cara pandang zoom out gitu ya. Kita akan melihat gambaran besarnya, baru nanti kita akan melihat yang lebih spesifik. Pernikahan ada 4 ayat yang mendasarinya. Ada Maleakhi 2 ayat 15. Ada yang pernah membaca ayat ini tentang apa? Maleakhi 2 ayat 15. Maleakhi 2 ayat 15 itu bunyinya adalah kalau umat Tuhan itu bersatu, artinya menikah, maka yang menjadi tujuannya adalah menghasilkan keturunan ilahi, sehingga orang tersebut harus setia dengan istri dari masa mudanya. Saya bacakan ya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi salah satu tujuan besar Allah di dalam pernikahan orang percaya adalah menghasilkan keturunan ilahi. Apa artinya keturunan ilahi? Artinya adalah kalau dua orang anak Allah itu menikah, maka keturunan yang dihasilkan itu akan dibawa juga supaya hidupnya menyembah dan mengenal Allah. Itu keturunan ilahi. Dan di situ juga ada perintah ya, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi perintah bahwa kesetiaan, keterikatan itu memang satu hal yang dikehendaki oleh Allah. Itu dari Maleakhi 2. Dari 2 Korintus 6 ayat 14, Rasul Paulus menuliskan janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak sepadan gitu ya. Apa persamaan antara yang menyembah Allah dengan yang bukan yang tidak menyembah Allah. Ini jelas. Teman-teman, saya percaya pasti kriteria teman-teman untuk memiliki pasangan hidup adalah orang yang sudah statusnya jelas sebagai anak Allah dan orang itu bertumbuh punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi ya. Nah, terus kalau begitu dari Efesus 5 ayat 22 sampai 25. Apa itu isinya? Ini juga menjadi salah satu dasar yang penting dalam pernikahan. Efesus 5 ayat 22 sampai 25 adalah perintah yang dituliskan Paulus kepada bagi para istri dan suami gitu. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di Efesus ini menjadi gambaran dari satu pernikahan bahwa
Tuhan melalui Rasul Paulus menyatakan bahwa kehidupan suami istri itu layaknya seperti Kristus dan jemaat. Kristus mengasihi jemaat dengan memberikan dirinya sendiri untuk menebus dosa, sama juga ukurannya suami mengasihi istri itu nanti adalah memberikan dirinya sendiri, menyerahkan dirinya sendiri. Sedangkan istri terhadap suami itu ukurannya adalah tunduk seperti jemaat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika nanti teman-teman menikah, memiliki suami atau memiliki istri, maka ukurannya mengasihi adalah seperti ini. Ukurannya untuk saya tunduk kepada suami saya adalah saya seperti tunduk kepada Tuhan. Bahkan dituliskan di dalam segala sesuatu. Suami juga begitu. Maka ketika nanti kamu memiliki istri, teman-teman memiliki istri, ukurannya adalah memberikan dirimu sendiri sebagai bentuk kasih kepada istri. Nah, yang terakhir kita buka dari Kejadian 2 ayat 24 sampai 25. Teman-teman, saya berharap teman-teman juga membuka ya ayat firman Tuhan, jadi kita sama-sama menyimak. Kejadian 2 ayat 24 sampai 25, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Yang dikehendaki Allah bahkan di awal penciptaan itu adalah kesatuan, ya, eksklusif, kesatuannya eksklusif antara suami dan istri, dan kesatuan itu sampai keterbukaannya itu betul-betul terbuka dan tidak ada lagi yang tertutupi. Ini bukan hanya bicara tentang seks, bukan hanya bicara tentang penetrasi dari alat kelamin begitu ya. Teman-teman, saya minta izin ketika nanti kita membicarakan hal yang lebih dalam dari ini, saya akan memakai bahasa-bahasa yang memang itu dipakai dengan sewajarnya dalam artian saya akan sebut itu vagina, saya akan sebut itu penis, saya akan sebut itu dengan istilahnya sesuai dengan namanya. Dan saya berharap diskusi kita ini adalah diskusi yang memang betul-betul sehat begitu ya. Saya berharap ini diskusi yang siapa tahu ini sesuatu yang memunculkan insight dalam pikiran teman-teman kalau memang kita menggunakan istilah-istilah yang sesuai. Jadi Kejadian 2 ayat 24 sampai 25 ini bicara bukan hanya tentang seks, tetapi bicara tentang keterbukaan jiwa gitu ya. Keterbukaan, tidak ada lagi yang tertutupi. Kesatuan yang eksklusif itu membuka segala sesuatu antara laki-laki dengan perempuan di dalam ikatan pernikahan. Gitu. Jadi keterbukaannya jauh ke dalam gitu ya. Keterbukaannya di keseluruhan bidang, di keseluruhan hidup itu terbuka, dan satu dengan yang lain tidak ada rasa malu gitu. Oke, ini gambaran besar ya tentang prinsip-prinsip pernikahan. Gambaran besar tentang kalau nanti ketika saya sedang memikirkan pernikahan, maka saya perlu mengadopsi atau saya perlu kembali mengingatkan diri bahwa saya tidak bisa lepas dari prinsip-prinsip ini. Tidak bisa membayangkan pernikahan hanya dengan melihat konsep foto pre-wedding gitu ya. Tidak bisa hanya melihat pernikahan dengan nanti perayaannya di mana gitu. Tidak bisa juga melihat pernikahan hanya sebatas dari pacar saya sekarang ini sukunya dari mana ya gitu. Tidak bisa hanya melihat itu. Tidak juga bisa hanya sebatas melihat saya nggak maulah pacaran, saya nggak maulah menikah. Kenapa? Karena saya melihat orang tua saya bercerai, karena saya melihat orang tua saya begitu painful dengan pernikahannya, karena saya melihat orang tua saya nggak sehat di dalam pernikahannya dan saya takut itu terjadi, itu terulang pada diri saya. No, teman-teman. Jadi kita perlu fair dalam artian ketika saya memikirkan tentang pernikahan, saya juga perlu memikirkan prinsip firman Tuhan apa sih yang perlu membingkai pikiran saya, gitu ya. Harapannya sampai di sini teman-teman bisa jelas mengerti. Apakah saya terlalu cepat menjelaskan? Tidak, Kak. Oke, next. Nah, kita akan mendasari diskusi kita ke depan dengan dua ayat ini tadi. Efesus itu ketundukan istri, ya, ketundukan istri kepada suami di dalam segala sesuatu.
Sedangkan suami itu mengasihi istri, memberikan dirinya sendiri, nyawanya sendiri gitu ya. Teladannya dari Kristus dan jemaat. Kejadian 2 ayat 24 sampai 25 seperti yang tadi kita bahas. Selanjutnya kita akan membahas pernikahan itu begini teman-teman. Pernikahan itu bukan hanya sekedar oh nanti gitu ya. Kalau sekarang mungkin teman-teman berusia 19, 20, 21 tahun, teman-teman merasa masih jauh sekali untuk menikah. Iya, betul. Acara pernikahannya masih jauh. Tetapi baik sekali kalau teman-teman punya bingkai yang tepat tentang pernikahan sejak sekarang. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah sebuah perjalanan panjang. Sebelum sampai akhirnya teman-teman mengucapkan janji di gereja, sebelum akhirnya teman-teman nanti bahkan lebih jauh lagi mungkin memikirkan akan tinggal di mana gitu ya, nanti kalau sudah dengan pasangannya akan tinggal di mana, pekerjaan siapa yang akan, apakah laki-laki yang bekerja atau keduanya yang akan bekerja dan lain sebagainya. Tapi pernikahan, kehidupan pernikahan yang teman-teman bisa bangun itu dimulai sejak sekarang. Kenapa? Karena pernikahan itu bukan hanya tentang acara, bukan hanya juga tentang siapa akan mendampingi saya, tapi juga tentang diri saya sendiri. Bagaimana hal itu bisa kakak bilang bisa saya mulai sekarang gitu. Kok bisa kak dimulai sejak sekarang? Ya, coba teman-teman mengevaluasi diri. Ketika saat ini teman-teman memikirkan tentang pernikahan, apa saja sih pikiran-pikiran yang muncul? Apakah ada ketakutan seperti yang tadi saya bilang, karena saya melihat orang tua saya yang demikian, maka saya akan merasa kalau nanti saya menikah saya akan sama hancurnya. Apakah ada pikiran-pikiran tuduhan-tuduhan? Apakah ada luka-luka batin di masa lalu yang membuat saya melihat bahwa entahkah laki-laki, entahkah perempuan itu sama-sama mengecewakan untuk saya, misalkan begitu. Atau pernikahan adalah sebuah perjalanan panjang itu. Ketika saat ini saya sedang menjalin relasi dengan laki-laki atau perempuan, ketika saat ini saya sedang berpacaran, apa sih sebenarnya yang saya cari dari pacar saya? Pengalaman-pengalaman yang seperti apa sih yang saya butuhkan supaya saya semakin dekat dengan orang yang tepat? Atau kalau misalkan saya sudah menjalin relasi berpacaran saat ini dengan seseorang, apakah orang itu akan menjadi istri atau suami kita? Apakah orang itu adalah orang yang memang betul-betul saya yakini akan mampu saya tanggung kelemahan dan kelebihannya, akan mampu saya ikuti ritme hidupnya, akan mampu membuat segala komitmen bersama nanti ketika kami betul-betul sudah menikah? Apakah sejauh ini keluarganya yang sudah saya kenal, pacar saya yang sekarang itu, adalah tipe keluarga yang bisa membuat saya menerima keadaan mereka, atau justru saya, aduh nggak bisa deh, nggak mungkin deh sama orang yang seperti ini. Tapi saya masih melanjutkan relasi pacaran itu dengan orang itu. Nah, teman-teman, pergumulan pernikahan itu dimulai sejak sekarang. Bukan hanya sekedar nanti ketika saya di gereja, bukan hanya ketika nanti saya mikirin berapa ya undangan yang akan diundang, yang akan dikasih undangan, konsumsi yang seperti apa, pesta yang seperti apa, adat yang mana yang akan dipakai, enggak. Tapi sejak sekarang, konsep tentang pernikahan itu harus diteliti sedikit demi sedikit. Saya mau berbagi ya, dulu ketika memikirkan pernikahan itu adalah hal yang menakutkan untuk saya. Kenapa menakutkan? Karena saya tahu ketika saya memikirkan pernikahan, maka semua kebebasan saya pasti akan terbatasi. Saya tidak akan bisa lagi menjadi diri saya yang suka pergi kemana-mana, saya enak jidat, saya bisa ketemu siapa aja, saya bisa melakukan apapun tanpa saya harus izin ke suami saya. Rasa-rasanya melakukan segala sesuatu itu jauh lebih menyenangkan ketika saya bisa mengontrolnya sendiri daripada nanti, apalagi sekarang gitu ya, saya harus tanya ke suami saya, Mas ini melakukan ini dan itu boleh nggak? Gitu. Pertimbangannya banyak sekali. Dan ketakutan saya terbukti. Semuanya betul-betul terbatasi. Tetapi ada kenikmatan yang lain di balik keterbatasan-keterbatasan itu.
Nah, pernikahan itu sendiri, teman-teman, saya sangat setuju dan menyarankan sebelum teman-teman menikah, maka teman-teman perlu melalui fase yang namanya berpacaran. Saya tidak menyarankan untuk teman-teman ta'aruf, kecuali kalau ta'arufnya itu sebenarnya memang pacaran gitu ya, tapi saya menyarankan untuk teman-teman berpacaran. Di situ saya tuliskan memulai berpacaran untuk menikah itu tidak perlu selalu diawali dengan cinta, apalagi cinta yang artinya adalah perasaan menggebu-gebu. Why? Kenapa berpacaran bahkan untuk menikah itu tidak melulu, tidak harus selalu diawali dengan rasa cinta. Tidak harus selalu diawali dengan rasa terpesona, klepek-klepek, aduh nggak bisa apa-apa deh, nggak mau ngapa-ngapain lah kalau misalkan dia udah datang, dia udah jemput gitu ya, dia udah menyatakan, dek aku mencintaimu. No, nggak harus selalu dengan statement itu gitu. Bahkan sebenarnya menurut saya cinta itu tidak bisa dinyatakan di awal, teman-teman. Kalau memang teman-teman menyatakan bahwa hubungan yang akan teman-teman bangun itu adalah untuk menikah, maka cinta itu saya rasa tidak dinyatakan di awal. Kenapa? Karena cinta itu butuh waktu untuk membuktikan, butuh mengenal, butuh untuk betul-betul benar nggak sih dia akan mengorbankan dirinya demi kepentingan saya, kepentingan relasi itu. Benar nggak sih dia akan memperjuangkan sesuatu untuk keutuhan kita berdua. Dan nggak mungkin hal itu dinyatakan di awal. Nggak bisa, jadi misalkan saya mencintaimu, tapi setelah itu di dalam dinamika pacaran bahkan itu tidak terbukti, saya rasa memang bukan cinta yang membuat, bukan satu-satunya aspek yang mendukung pasangan itu akhirnya menikah bahkan mempertahankan pernikahannya. Itu bukan cinta yang definisinya perasaan menggebu-gebu, bukan yang terpesona klepek-klepek, tidak begitu. Tetapi ada hal lain yang nanti kita bahas ya. Definisi cinta apa sih yang lebih sehat yang kita bisa adaptasikan dalam pikiran dan dalam kehidupan kita. Ada banyak kisah yang saya pernah dengar dari teman-teman yang ketika mereka memikirkan pasangan hidup, mereka membuat kriteria. Jadi kriteria itu adalah hal-hal apa yang perlu ada di dalam calon pasangan saya. Tujuannya adalah untuk seleksi gitu ya, siapa yang akan saya dekati dan siapa yang tidak perlu saya dekati. Kenapa? Karena ketika saya membuat kriteria, sebenarnya saya sedang membatasi diri dengan orang-orang tertentu saja saya akan berinteraksi secara intens. Tujuannya sekali lagi untuk menikah ya. Saya tahu bahwa saya tidak mungkin cocok untuk semua orang, dan orang lain, semua orang juga tidak mungkin cocok dengan diri saya, maka dari itu saya butuh kriteria. Saya butuh tahu diri saya sendiri itu membutuhkan pasangan yang seperti apa yang sanggup saya tanggung kalau nanti kami sudah menikah. Kriteria itu isinya bisa macam-macam, teman-teman. Kriteria yang utama tentu tadi ya yang kita sudah bahas di awal, status sebagai anak Allahnya jelas, dia punya persekutuan pribadi dan dia bertumbuh secara rohani. Ini 3 hal yang tidak bisa diabaikan dan tidak bisa ditawar-tawar menurut saya. Kemudian kriteria yang berikutnya teman-teman bisa masukkan mungkin pekerjaan tertentu atau panggilan tertentu. Misalkan saya seorang pegawai negeri, pegawai negeri yang pekerjaannya harus berpindah-pindah keliling Indonesia. Otomatis dia membutuhkan pasangan hidup atau calon istri yang tidak bekerja. Maksudnya tidak bekerja menetap di satu tempat tertentu. Kenapa? Kalau misalkan begitu, maka bertahun-tahun lamanya menikah, kami harus sama-sama berkorban untuk saling berjarak jauh lagi pernikahannya. Dan kami tidak setuju dengan bentuk pernikahan yang seperti itu sampai saat ini, begitu ya. Maka dari itu, ya dia memutuskan untuk mencari orang yang mau untuk melepaskan karirnya supaya pernikahan kami bisa bersatu. Itu salah satu kriterianya, misalkan begitu. Atau ada teman-teman tertentu yang harus dari ras atau etnis tertentu, karena
persamaan budaya, persamaan pola pikir, persamaan kebiasaan dan lain sebagainya. Itu kriteria-kriteria yang kita, kalau teman-teman merasa perlu bantuan untuk mendiskusikan kriteria, kita bisa diskusi, atau kelihatannya minggu depan ya topik ini akan dibahas. Nah, setelah menentukan kriteria, teman-teman yang saya pernah kenal itu tadi, mereka tahu siapa orang yang kepadanya kriterianya itu masuk. Tapi dengan orang-orang itu, teman-teman saya ini nggak punya rasa cinta, tertarik pun enggak. Gitu ya. Secara pikiran tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang masuk kriteria dan kelihatannya kalau ditimbang-timbang, menjalani pacaran bahkan sampai ke pernikahan mungkin bisa bolehlah gitu kasarannya. Tapi tidak ada cinta, tidak ada perasaan menggebu-gebu, tidak ada perasaan tertarik bahkan awal. Nah, teman-teman, kalau hanya supaya saya merasa tertarik kepada orang yang memang Tuhan sudah bilang, ini loh orangnya, Tuhan bisa kasih perasaan itu. Hanya untuk merasakan saya terpesona kepada orang yang sudah sesuai dengan kriteria, Tuhan bisa kasih perasaan yang seperti itu. Maka saya bilang, memulai pacaran, bahkan untuk menikah, itu tidak perlu selalu diawali dengan rasa cinta yang menggebu-gebu. Bahkan kadang-kadang mungkin ketika saya merasakan perasaan yang menggebu-gebu, bergelok, susah tidur gitu ya, susah konsentrasi, diperhatiin dikit aja, ditanyain dikit, udah makan belum gitu. Wah, rasanya aduh ya ampun, seneng banget. Mungkin kita perlu mempertanyakan lagi, ini cinta atau ini perasaan menggelora aja yang seperti busa, kemudian nanti setelah kena air ya, atau seiring berjalannya waktu itu akan hilang sendiri. Next. Apa sih sebenarnya cinta itu? Kalau tadi kita melihat dari 2 ayat yang kita pakai sebagai patokan di dalam meeting kita kali ini, ada ketiga hal ini. Ada ketundukan, ya tadi istri kepada suami. Ada kasih dari suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan ada kesatuan, ketelanjangan itu tadi yang dinyatakan oleh Kejadian. Nah, kalau itu dikorelasikan dengan teori cinta di dalam psikologi, menurut Sternberg, itu ada 3 hal. Ada komitmen, ada passionate, dan ada intimacy. Ketundukan itu apa? Atau komitmen itu apa? Komitmen itu ketika seseorang komit, begitu ya, berjanji satu dengan yang lain, sama-sama memperjuangkan ini, tidak saling meninggalkan, melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan, itu komitmen. Itu perjanjian di antara kedua belah pihak, mengusahakan apa yang memang sudah disepakati bersama-sama. Ketundukan yang kita bisa lihat dari mana teladannya Tuhan Yesus Kristus tunduk kepada Allah untuk memberikan dirinya sendiri mati di kayu salib menebus setiap manusia. Kasih, ada passionate, ada kasih, ada perasaan yang menginginkan satu dengan yang lain gitu ya. Ada perasaan senang, ada passion, ada gairah, ada dorongan, ada kesukaan ketika bersama-sama dengan pasangan, ada kesukaan ketika saya bersama dengan suami saya, dengan istri saya. Ada rasa yang menyenangkan gitu ya, passionate ketika saya bersama-sama dengan orang tersebut. Kemudian ada kesatuan, teman-teman. Ada intimacy, ada kedekatan, ada ikatan batin, ada nyambung gitu ya, satu dengan yang lain itu bisa memahami satu dengan yang lain. Ada keterbukaan di situ. Ada rahasia yang dibagikan, ada rahasia, ada hidup yang dibagikan, ada pikiran-pikiran dan ada perasaan-perasaan yang dibagikan begitu. Dan di dalam cinta ini Tuhan Yesuslah sebagai sumbernya, sebagai sumber cinta itu sendiri. Saya tidak bisa mengasihi suami saya kalau saya tidak mendapatkan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mengalami cinta Tuhan Yesus Kristus, dan saya juga bisa mendapatkan kekuatan untuk mencintai suami saya dari Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga ukurannya adalah seperti Tuhan Yesus Kristus mengasihi jemaat yang tadi kita sudah bahas di Efesus. Nah, cinta yang seperti ini, cinta yang kompleksnya demikian ini, hanya bisa dialami di dalam pernikahan. Dengan pacar saya tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, sebenarnya untuk zaman sekarang
sangat mungkin ya, ketundukannya 100%, diatur-atur begini, begitu. Kata-katanya biasanya begini, nanti kita bahas di Cinta yang Salah ya, saya kasih contoh sekilas. Kalau kamu cinta sama aku, kalau kamu sayang sama aku, kamu nurut dong. Itu bukan cinta, teman-teman. Itu paksaan. Itu bukan cinta, tetapi saya sedang mengamankan rasa aman saya dengan cara apa? Saya memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang saya mau, untuk mengikuti apa yang saya pikirkan, untuk mengikuti yang saya kira saya benar. Gitu. Itu cinta yang selama ini mungkin ada di sekitar kita, atau mungkin itu yang selama ini kita persepsikan tentang cinta. Atau cinta itu bahkan ada orang-orang yang seperti ini, bukan saja orang yang mengekang, posesif, orang yang mengatur semuanya, kalau kamu nurut berarti kamu cinta sama aku, tapi juga ada yang begini, orang yang membiarkan, orang yang merasa ketika dia membiarkan orang lain, ketika dia membebaskan orang lain sebebas-bebasnya dan tidak mau menegur, dia tidak mau memberitahu, dia tidak mau berbicara ketika ada konflik, dia tidak mau menyelesaikan, dia bilang itu cinta. Kenapa? Saya mengasihi dia dengan cara saya membiarkan dia terserah dia maunya apa. Teman-teman, sekali lagi itu bukan cinta. Cinta yang kalau begitu, cinta yang bagaimana sih yang kompleks gitu ya, yang komplit, yang bisa dibangun antara laki-laki dengan perempuan, ya cinta yang begini, yang mengandung ketiga aspek ini. Ada ketundukan, ada kasih, ada kesatuan. Dan cinta ini hanya bisa diwujudkan secara utuh ketika di dalam pernikahan. Kalau begitu, mari kita lihat next, selanjutnya. Bagaimana cinta yang salah? Itu tadi ya, ada cinta yang posesif, ada cinta yang misalkan begini, pernah nggak teman-teman atau teman-teman mengalami, saya jadian sama si A, tapi motif jadian saya itu bukan karena saya memang betul-betul menyukainya, tapi karena saya nggak suka atau nggak terima kalau mantan saya itu setelah putus dari saya, lebih cepat dapat pengganti saya. Jadi saya merasa, wah, kok dia cepet banget ya move on-nya, gue juga bisa dong, gitu. Membuktikan diri bahwa cintanya itu, saya bisa move on kok dengan orang lain sama seperti kamu, melakukan hal yang serupa. Itu cinta yang salah, teman-teman. Cinta yang salah lagi adalah, misalkan, saya punya rasa nurut sekali gitu ya, atau tunduk sekali kepada pacar saya, dan saya nggak bisa lepas dari itu. Saya merasa dengan cara seperti inilah saya mencintai pasangan saya. Saya nurutin semua yang dia bilang gitu. Kamu nggak boleh ketemu si A, B, C, D, E. Kamu nggak boleh ikut kegiatan ini, itu. Kamu harus ngabarin aku kemanapun kamu pergi. Itu bukan cinta, teman-teman. Itu namanya obsesi untuk memiliki, obsesi untuk merasa bahwa orang yang seharusnya mencintai saya itu bisa saya kontrol, gitu. Dan itu bukan cinta. Apalagi sampai pengalaman-pengalaman kekerasan itu sudah mulai terjadi, tapi orang itu masih tunduk dengan pasangannya dan merasa bahwa ya nanti saya pergi, siapa dong yang akan nemenin dia, siapa dong yang akan merawatnya, dan lain sebagainya, gitu ya. Bahkan dengan ancaman-ancaman, kalau kita putus, aku mau bunuh diri. Itu bukan cinta. Itu paksaan, itu ancaman, dan itu bisa termasuk pada tindakan kekerasan. Ya, jadi teman-teman perlu mencermati bahwa hal-hal yang selama ini mungkin kita namai cinta banget, ternyata itu bukan cinta. Atau juga bentuk cintanya, saya merasa mencintai si A gitu ya. Lama menjalin relasi dengan si A, saya ganti dengan si B, dengan si C, bergonta-ganti pasangan. Fuckboy itu rasanya seperti lagi ngetren gitu ya di zaman sekarang, kayak lagi hype banget, bahkan mungkin di mana, di TikTok, di Instagram, itu seperti jadi tren gitu ya. Jadi kalau misalnya ada banyak perempuan yang suka mendekati orang itu tuh rasanya harga diri kita jadi naik gitu, padahal jangan-jangan sebenarnya itu bukan cinta. Itu adalah perasaan kita untuk mencari penerimaan kepada teman-teman lawan jenis. Mungkin bisa jadi seperti itu. Atau saya merasa saya tidak perlu
mencintai orang lain, Kak. Saya tidak perlu pacaran sama orang lain. Kenapa? Karena saya lihat pengalaman pernikahan orang tua saya yang hancur. Pernikahan orang tua saya yang, enggak lah, enggak bisa lah, gitu. Kalau saya menikah, saya takut akan menjadi seperti itu. Atau juga, saya merasa kapok, gitu ya. Saya merasa, udahlah, enggak lagi cita-citaan. Karena masa lalu saya pernah disakiti, saya pernah diselingkuhin, gitu ya. Saya punya luka yang dalam gitu dengan pasangan di masa lalu, dan kisah-kisah itu rasa-rasanya jadi membuat cinta itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, cinta itu sebagai sesuatu yang mengancam. Persepsi-persepsi tentang cinta itu kemudian jadi rusak karena pengalaman-pengalaman yang tidak sehat. Itu cinta yang salah. Atau mungkin juga bentuknya lagi PHP gitu ya, PHP. Ada teman-teman yang merasa, lebih baik inilah caranya mencintai adalah dengan tidak ada status gitu ya, menjalin sebuah relasi tanpa status supaya ya itu tadi saling bisa bebas satu dengan yang lainnya. Tapi kalau pas butuh, kalau pas memang merasa butuh teman, kesepian, kemudian dia yang kita panggil. Itu bentuk-bentuk dari saya seperti mencintai seseorang, tapi saya nggak berani dengan tegas memisahkan bahwa oh ya ini urusan saya, ini perasaan saya yang bisa saya kendalikan dengan orang lain yang saya libatkan dalam perasaan yang sebenarnya saya nggak mau berkomitmen serius gitu. Saya nggak mau menamai ini apa gitu. Pokoknya yang penting sama-sama enjoy aja. Gitu. Itu cinta yang salah. Sekali lagi, cinta itu bukan perasaan yang menggebu-gebu, bukan juga memberi janji-janji, tetapi cinta yang itu tadi, yang connected, cinta yang passionate, cinta yang intim, gitu. Nah, nanti kita bahas lagi kalau begitu seharusnya apa, ya? Begitu mencintainya yang seperti apa? Oke, next dulu. Nah, sekarang kita bicara tentang seks, teman-teman. Kita bicara tentang sesuatu yang biasanya dikaitkan dengan hal porno. Seks itu kadang-kadang ketika kita mendengar perkataan tentang seks, yang terlintas dalam pikiran kita adalah, film porno. Teman-teman tahu nggak kalau pornografi itu adalah industri? Teman-teman tahu nggak pornografi itu memang sengaja dibuat? Ada orang-orang yang memang dilatih, baik itu laki-laki maupun perempuan, untuk berakting seperti itu. Untuk berakting seolah-olah seks itu adalah sesuatu yang nikmat banget gitu ya, sesuatu yang aduh nggak kuat gitu. Seolah-olah seks itu sebagai sesuatu yang merenggut semua perhatian kita. Pornografi mungkin menggambarkannya seperti itu, lebay banget ya kalau bisa dibilang. Tapi saya mau bilang seks itu bukan, pornografi itu tidak menggambarkan seks yang sebenarnya. Pornografi itu bukan gambaran seks yang bahkan saya mau bilang mungkin persepsi teman-teman ketika teman-teman sudah nonton pornografi, kemudian teman-teman bayangkan, nanti menikah begini nih, menikah bakal kayak gini. Enggak, teman-teman, enggak seperti itu. Pornografi itu lebay, pornografi itu ya industri, karena ada banyak orang yang terikat dengan pornografi, jadi industri itu terus-menerus dibuat gitu ya. Ada aktris, ada aktornya, ada latihannya mereka. Sama seperti kita menonton film, mereka butuh latihan, mereka butuh jam terbang, demikian juga pornografi. Jadi sekali lagi saya mau bilang pornografi yang biasanya teman-teman lihat yang selebay itu, seks itu tidak begitu. Kemudian seks itu biasanya dibilang sesuatu yang tabu, jangan dibicarakan gitu ya. Kenapa kita bisa memandang seks itu tabu? Karena balik lagi, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka persepsi manusia terhadap seks itu juga ikut rusak, juga ikut berdosa. Akibatnya seks itu dipandang tabu, seks itu dinilai sebagai sesuatu yang negatif, mencelakakan gitu ya, mengganggu, tidak baik untuk dibicarakan apalagi kepada anak-anak gitu.
itu yang dipersepsikan oleh sebagian besar orang. Seks itu tabu, jangan diomongin gitu. Itu juga salah. Seks itu justru harus dibicarakan dengan proporsi yang tepat, dengan cara pandang yang tepat. Bahkan teman-teman membutuhkan edukasi tentang seks secara sehat. Baik itu sejak teman-teman masih kecil, seharusnya ya, sejak masih kecil, remaja, bahkan ketika dewasa. Jadi tidak tepat kalau misalkan teman-teman atau kita seringnya menilai bahwa seks itu hanya untuk orang dewasa. No, seks itu sudah ada sejak masih kanak-kanak. Ketika kita kanak-kanak, kita mengenal, oh kalau perempuan pipisnya itu jongkok, kalau laki-laki pipisnya berdiri, gitu ya. Pakai alat kelaminnya masing-masing, gitu, dengan alat kelaminnya masing-masing. Itu sudah mengenal tentang seks. Jadi seks itu bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi memang itu ada, melekat di dalam kehidupan manusia. Seks itu identik dengan kecanduan, gangguan, kecanduan masturbasi, kecanduan pornografi, gitu ya, kecanduan onani, gangguan seks, mungkin dia masokisme, mungkin dia sadisme, mungkin dia parafilia, gitu ya, kecanduan menstimulasi diri sendiri. Mungkin ada entah teman-teman laki-laki atau teman-teman perempuan yang kecanduan dengan onani atau masturbasi. Sudah pada tahu artinya onani dan masturbasi? Di unmute ya. Oke. Intinya ada candu diri demi, sebelumnya jangan di next dulu. Ya. Kecanduan untuk menstimulasi diri sendiri untuk mendapatkan kenikmatan, gitu ya. Itu masturbasi atau onani, baik pada laki-laki maupun perempuan. Gangguan-gangguan misalkan masokisme, kecenderungan seseorang untuk merasa seks itu nikmat ketika dia mendapatkan perlakuan yang diwarnai dengan kekerasan, mungkin dipukul atau dicambuk atau diikat dulu dia baru merasa senang, gitu ya, suka. Sadisme itu adalah orang yang melakukan seks, dia akan merasa puas ketika melakukan seksual itu dengan cara memperlakukan kekerasan kepada pasangannya, gitu ya. Kemudian ada parafilia, itu seks dengan binatang. Ada yang lain lagi, apa namanya, seks, suka melakukan hubungan seks dengan anak-anak yang masih kecil di bawah umur. Itu termasuk di dalam gangguan, teman-teman. Kemudian juga ada orientasi yang lain, entahkah LGBT, gitu ya, teman-teman pasti pernah tahu ya, ada lesbian, ada gay, ada transgender, LGBTIQ, ada biseksual, ada queer, jadi dia tidak memutuskan, dia tidak dengan cara clear mendefinisikan dirinya itu laki-laki atau perempuan, atau orientasi seksnya itu laki-laki atau perempuan, dia merasa nyaman di keduanya, gitu. Atau biseksual, dia juga bisa melakukan homoseksual, tapi dia juga bisa heteroseksual. Ada berbagai macam fenomena seks yang belakangan ini semakin mencuat. Kemudian seks itu digambarkan sebagai hal yang menakutkan. Enggak, teman-teman. Seks itu menakutkan karena mungkin pengalaman-pengalaman traumatis kita. Seks itu hal yang mengganggu. Kalau kita mendengar seks, rasanya kita risih untuk membahas itu. Itu yang selama ini mungkin diasumsikan. Atau seks itu bahaya loh. Kamu kalau keluar malam-malam, pasti kamu nanti diculik, terus kamu diperkosa. Lalu diasosiasikan dengan itu. Enggak seperti itu. Itu bukan cara pandang seks yang dewasa. Bukan cara pandang seks yang sehat. Atau seks juga dibilang sebagai sesuatu yang aib, memalukan ketika kita bicara tentang seks. Pengalaman seks kita dengan pengalaman seks kita, misalkan kita pernah mengalami kejatuhan dan kita membicarakan itu kepada orang tertentu, kita udah takut duluan dicap aib, gitu ya. Tapi mungkin memang ada banyak di kaum masyarakat kita yang memandang seks itu aib, gitu. Nah, ini cara pandang yang saya rasa nggak sehat. Selanjutnya,
Nah, kalau begitu saya perlu memandang seks itu seperti apa? Next. Seks itu anugerah, teman-teman. Tadi di Kejadian dibahas ketika keduanya bersatu, kemudian keduanya itu telanjang dan tidak saling malu. Jadi, seks itu anugerah yang mengikuti kesatuan di dalam pernikahan itu tadi. Gitu ya. Seks itu sesuatu yang otomatis terbawa ketika ada laki-laki dan perempuan yang takut akan Tuhan dan sepakat di dalam pernikahan, mereka bisa menikmati anugerah itu. Itu bisa dibilang reward, gitu ya, sesuatu yang diberikan oleh Allah karena kesatuan itu tadi, itu anugerah. Kemudian seks itu kudus. Kenapa kudus? Kudus itu kan artinya terpisah ya, dipisahkan, disendirikan gitu. Tidak dicampurkan dengan yang lain. Kudus, ya itu tadi, kudus itu kenapa kudus? Karena itu bisa dinikmati dengan pasangan di dalam pernikahan. Makanya itu kudus, makanya itu sesuatu yang spesial. Itu bukan sesuatu yang sembarangan gitu ya. Karena itu dinikmati di dalam anugerah, dinikmati di dalam pernikahan, eksklusif dengan suami dan istri. Teman-teman, seks itu adalah gambaran keintiman antara relasi Allah dengan umat. Saking intimnya relasi itu, maka ada kesatuan gitu ya, ada blending, ada perpaduan antara keduanya. Bahkan ketika di dalam seks, orang itu bisa merasakan kepuasan, orang bisa merasakan kenikmatan, kenyamanan. Itu sebenarnya gambaran ketika Allah mengasihi manusia, ketika Allah mengasihi orang yang percaya, maka kenikmatannya itu tuh nikmat banget gitu. Kenikmatannya itu wah, menyenangkan sekali, memenuhkan jiwa. Itu sebenarnya gambaran yang sedang ditunjukkan oleh Allah ketika Tuhan Yesus Kristus memberikan seks dalam kehidupan pernikahan. Seks itu adalah wujud kesatuan perpaduan jiwa. Teman-teman, ketika berhubungan seks itu bukan hanya sekedar penis masuk ke dalam vagina, ya, bukan hanya sekedar posisi-posisi tertentu, tidak seperti itu. Seks itu membutuhkan mental yang siap, membutuhkan tadi kalau kita misalkan mengingat runtutannya, pernikahan itu adalah perjalanan yang panjang. Pernikahan itu nggak serta-merta eventnya aja, tetapi perjalanan yang panjang. Maka sebenarnya ketika saya sedang memikirkan pasangan hidup, ketika saya sedang memikirkan kriteria-kriteria pasangan hidup saya sedang mempersiapkan diri juga untuk menuju pada perpaduan jiwa ini. Saya sedang mempersiapkan diri juga secara mental, secara kesadaran, pikiran, perasaan, saya siap bersatu dengan orang ini. Dan tentu, karena ini sesuatu yang serius, saya tidak mau dengan orang yang main-main juga. Saya nggak mau, di dalam kesadaran kita ya, kita pasti memutuskan saya mau dengan orang yang terbaik. Nah, itu juga yang terbawa ketika suami dan istri sudah melakukan seks. Ada jiwa yang berpadu di situ. Ada keterbukaan di situ, ada pembawaan diri di dalam kehidupannya yang dia bawa, dari pasangannya juga yang dia bawa, dan kemudian berpadu di situ. Makanya ketika orang yang sudah melakukan seks di luar nikah, mereka merasa ada satu goresan yang cukup kuat, ya, atau ketika mereka pernah mengalami kekerasan seksual di masa lalu, mereka mengalami satu goresan yang kuat di dalam batin. Kenapa? Karena seks itu bukan hanya sekedar aktivitas biologis gitu, tapi ada perpaduan jiwa di situ, ada perasaan, ada pikiran di situ, ada kehendak yang bermain di dalamnya. Jadi kalau saya tidak bertemu dengan orang yang memang diizinkan Allah untuk saya nikahi, maka itu sesuatu pergolakan yang serius ketika nanti kita berhubungan seks dengan pasangan kita. Atau mungkin bahkan di dalam pacaran, misalkan kita pernah punya histori, kita sudah pernah berhubungan seks dengan mantan pacar kita yang sekarang, tapi di sisi lain saya tahu bahwa saya nggak bisa meneruskan relasi ini ke jenjang pernikahan, itu pasti ada satu yang pergolakan batin yang serius gitu. Dan seks itu dirancang untuk dinikmati di dalam pernikahan. Teman-teman, tidak bisa
merasakan kepuasan, misalkan begini, teman-teman merasa ketika melakukan kecanduan nonton pornografi, kemudian masturbasi atau onani, teman-teman mungkin bisa mengalami kenikmatan gitu ya, bisa mengalami satu perasaan yang senang secara biologis. Tapi kemudian mungkin setelah itu timbul perasaan bersalah. Kenapa bisa begitu? Itu apalagi kita sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sudah tahu bahwa hal itu dosa, tahu bahwa hal itu Tuhan gak suka, kenapa bisa muncul perasaan bersalah itu? Karena memang seks itu dirancang untuk dilakukan berpasangan gitu, antara suami dengan istri. Itu dilakukan untuk mencapai kepuasan bersama-sama sebagai bentuk ini tadi, gambaran keintiman antara relasi Allah dengan umatnya. Jadi ada sinergi antara dua belah pihak, bukan dilakukan sendirian. Gitu. Ini menjelaskan kenapa kok orang tidak boleh masturbasi atau onani. Karena memang rancangannya itu dinikmati di dalam pernikahan, ada sinergi, ada kenikmatan bagi kedua belah pihak. Maka ketika itu dilakukan sendiri, yang notabene tidak sesuai dengan desainnya, muncul ada perasaan yang tidak wajar, atau muncul ada perasaan bersalah dalam diri kita. Itu yang terjadi. Itu gambaran seks yang bisa saya bagikan. Next. Nah, apa seks yang salah? Tadi kita sudah sempat bahas ya. Ada kekerasan, mungkin ada teman-teman yang merasa atau pernah mendengar cerita atau mengalami diancam gitu ya, Kak, saya diancam oleh pasangan saya, kalau saya menyayangi dia itu maka saya harus mau diajak berhubungan. Tentu itu seks yang salah dan itu suatu ancaman ya. Pengalaman kekerasan lalu itu juga bukan gambaran seks yang sehat. Artinya begini teman-teman, kalau teman-teman pernah mengalami kekerasan seksual di masa lalu, itu saya percaya di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan itu. Tetapi jangan karena pengalaman seks di masa lalu itu tidak sehat, lantas saya terus-menerus memakai gambaran seks itu sampai sekarang, bahkan nanti sampai ke depan. Saya terus-menerus dihantui dengan pikiran-pikiran itu. Itu seks yang salah. Tentu juga seks yang salah seperti yang tadi kita sudah bagikan di awal ya, ada pornografi dan lain sebagainya. Begitu. Next. Nah, kalau begitu setelah saya tahu tentang cinta dan seks, tentang apa yang sehat, apa yang sesuai dengan pandangan Alkitab, mari kita melakukan evaluasi diri. Selama ini persepsi saya tentang cinta itu apa sih? Persepsi saya tentang pernikahan atau tentang seks itu selama ini seperti apa? Apakah saya selama ini melihat bahwa ketiga hal ini sebagai hal yang menakutkan, mengancam, ketiga hal ini sebagai sesuatu yang nanti akan melukai saya? Atau ketiga hal ini biasanya saya lakukan dengan cara saya memaksa orang lain melakukan apa yang saya mau, mengontrol orang lain, atau mungkin juga kadang mengontrol Tuhan begitu ya, menyuruh-nyuruh Tuhan, saya harus ketemu orang yang ABCDE ya, saya harus begini ya gitu. Kalau dengan orang yang tidak seperti yang saya persepsikan, saya nggak mau gitu. Apa yang selama ini saya pikirkan tentang hal ini? Kemudian apa sih prinsip kebenaran yang kalau begini selama ini yang saya percaya itu salah, maka kebenaran apa yang mulai akan saya pegang mulai hari ini ketika kita tadi sudah melihat kebenaran-kebenaran dari Alkitab. Nah, kita juga perlu melihat, kalau tadi kita sudah bahas beberapa kesalahan, maka apakah ada dosa yang perlu saya tinggalkan? Adakah relasi yang tidak sehat yang perlu saya perbaiki, yang perlu saya putuskan, perlu saya hentikan? Atau
Adakah kebiasaan yang perlu saya tinggalkan? Adakah kebiasaan-kebiasaan seks atau kebiasaan-kebiasaan saya mengingat orang lain yang perlu saya tinggalkan? Adakah perasaan yang saya tundukkan di hadapan Tuhan? Artinya, adakah perasaan-perasaan perasaan-perasaan menggelora gitu ya, menggebu-gebu, perasaan-perasaan pokoknya yang penting saya harus diperhatikan duluan gitu. Saya harus diberi perhatian yang banyak, saya harus bisa mengontrol orang lain. Apakah ada perasaan-perasaan seperti itu? Atau adakah ada hal-hal baru yang perlu dibangun? Keterbukaan dalam artian begini, oh ya saya terbuka ya, saya melihat diri saya yang punya luka-luka di masa lalu sehingga saya nggak bisa mencintai orang dengan sehat. Saya nggak bisa melihat kasih perhatian orang lain dengan sehat. Ada orang yang begini teman-teman. Orang lain memperhatikannya secara tulus, orang lain memperhatikannya secara, ya memang orang lain memang menyayanginya gitu. Tapi orang ini nggak suka dengan perhatian orang. Orang ini merasa nggak nyaman ketika dia diperhatikan. Kenapa? Mungkin dia pernah belajar bahwa ketika dia diperhatikan atau dicintai, ketika orang lain mulai berusaha untuk mengekspresikan kasih kepadanya, dia bisa beranggapan, paling nanti setelah aku dikasih, aku akan dikecewakan gitu. Jadi dia nggak suka dengan perhatian karena dia sudah antisipasi nih, jangan-jangan habis ini gue disakitin lagi gitu. Jadi mari kita terbuka melihat diri kita itu sebenarnya ada nggak sih sesuatu yang harus kita evaluasi lagi, atau juga keterbukaan kepada pemimpin rohani. Ada hal-hal yang kita sadari siang ini, kemudian emang seharusnya kita datang kepada pemimpin kita dan kita menceritakan keadaan diri kita supaya kita ditolong, tapi selama ini mungkin kita merasa kayak males lah, atau besok-besok aja lah, atau nanti kalau ketemu kakak rohani nanti disuka itu lebih sehat. Kita tidak dibelenggu dengan ketakutan, kita tidak dibelenggu dengan ancaman. Kemudian kepada siapa saya bisa membangun pola yang sehat dalam berelasi. Teman-teman, saya menyarankan karena kita masih di usia, teman-teman masih di usia kuliah, event pernikahannya itu masih nanti gitu ya. Tapi coba mulai sekarang berelasilah dengan banyak lawan jenis. Ini saya tidak menyarankan untuk teman-teman jadi playboy atau playgirl gitu ya. Sebagai teman lawan jenis, bisa di PMK, bisa di persekutuan di gereja, bisa di persekutuan di gitu ya, atau di teman-teman join dalam UKM begitu misalkan gitu. Kenalah berbagai karakter tipe lawan jenis, tipe karakter lawan jenis. Kemudian coba teman-teman bisa, kalau saya dekat dengan cewek yang bawel, seandainya ya, untuk teman-teman laki-laki, saya risih sih gitu. Tapi buat saya, kebawelannya itu mendorong saya untuk bisa melakukan sesuatu, untuk bisa mendorong saya segera memutuskan sesuatu. Nah, mungkin kelihatannya saya butuh ya cewek-cewek yang bicaranya lebih banyak daripada saya, karena saya tipe laki-laki yang pendiam. Misalkan begitu. Jadi ketika saya berelasi dengan orang, untuk masa ini, menurut saya, bagi teman-teman, butuhnya adalah melihat berbagai tipe karakter orang lain, supaya saya tahu, oh iya saya butuh tipe laki-laki yang seperti ini. Dia tipe laki-laki yang tenang ketika saya mengeluhkan tentang sesuatu, dia lebih banyak memberikan pemikiran yang logis dan realistis. Sedangkan saya ini orangnya panikan gitu, mungkin yang cewek-cewek ya. Jadi saya butuh laki-laki yang bisa berpikir logis, realistis, dan bisa mengarahkan saya tentang hal-hal teknis apa yang saya bisa lakukan gitu. Nah, itu yang saya harap sekarang. Jadi jangan buru-buru mengekspresikan cinta yang menggelora, jangan juga buru-buru keterikatan dengan lawan jenis, karena itu akan teman-teman bisa nikmati nanti setelah mengucap janji. Tetapi sekarang kejarlah pengenalan akan banyaknya tipe karakter yang teman-teman butuhkan untuk teman-teman jadikan pasangan hidup nantinya.
begitu. Jadi kalaupun sekarang misalkan teman-teman punya perasaan suka dengan orang lain, that's good, itu bagus, dan ya tidak apa-apa, nikmatilah perasaan suka itu, nikmatilah perasaan apa ya, kesengsemnya, perasaan ingin memperhatikan, perasaan rindunya gitu ya. Tidak apa-apa, tetapi saya merasa tidak perlu langsung diwujudkan segera pada saat ini juga. Kenapa? Karena ada banyak hal, sekali lagi pernikahan itu adalah perjalanan panjang, tetapi teman-teman sudah mulai sekarang. Eksekusinya mungkin bisa nanti, tapi teman-teman butuh belajar mengenal dan mendalaminya sejak sekarang. Dari diri sendiri dulu untuk tahu sebenarnya apa sih saya yang butuh, apa sih yang saya lakukan untuk diri saya bisa siap menjalin relasi yang menuju ke pernikahan di waktu yang akan datang. Ini yang bisa saya sampaikan, saya berharap ini menjadi satu insight yang baru buat kita semua. Kalau ada pertanyaan, entahkah bisa di sini atau mungkin nanti bisa hubungi saya sendiri. Saya juga bersedia, teman-teman, saya terbuka. Begitu, semoga apa yang saya sampaikan, apa yang teman-teman bisa tangkap, bisa membawa perspektif yang baru tentang love and sex. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati.